Assalamualaikum, salam bahagia. Inilah aksi nyata modul 1.3 oleh Aminah Purwani, CGP Angkatan ke-6, Kota Magelang, Jawa Tengah. Aksi nyata modul 1.3 ini diawali dengan penyusunan Bagja sebagai salah satu perencanaan pencapaian visi dari Aminah Purwani. Pertama, rangkaian Bagja adalah membuat pertanyaan utama. Prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan anak gemar makan buah dan sayur? Kemudian tindakannya adalah mencari sumber pengetahuan mengenai fungsi buah dan sayur untuk tubuh. Kedua, menginventaris kekuatan dari lembaga dan semua warga sekolah sebagai dasar penyusunan program. Langkah kedua yakni mengambil pelajaran. Dari langkah mengambil pelajaran, saya mengajukan pertanyaan, siapakah orang yang berpengalaman mengenai manfaat buah dan sayur, serta menyusun menu untuk murid-murid TK? Bagaimana dia menyusun menu sehat bagi murid-murid? Aktivitas apa saja yang dilakukan olehnya untuk mewujudkan anak gemar makan buah dan sayur? Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mewujudkan murid-murid gemar makan makanan sehat? Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur? Tindakannya, menghubungi ahli gizi Puskesmas Magelang Selatan untuk mencari referensi manfaat buah dan sayur untuk tubuh dan konsultasi penyusunan menu sehat bagi murid-murid. Yang kedua, membiasakan murid makan buah dan sayur di sekolah. Ketiga, memberikan pengalaman dan pengetahuan murid mengenai pentingnya makan makanan sehat. Kelima, mengajak orang tua mencari artikel pentingnya makan makanan sehat. Keempat, perlengkapan makan untuk murid sudah tersedia. Dukungan guru-guru kelas lain, bendahara dan kepala sekolah. Komite sekolah dan POM yang aktif. Keterampilan komunikasi dan menggerakkan orang lain yang saya miliki. Selanjutnya langkah ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika murid-murid gemar makan buah dan sayur sudah tercapai? Bagaimana perasaan saya dengan keberhasilan mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur? Apa saja hal-hal baru yang bisa aku lakukan setelah murid-murid gemar makan buah dan sayur? Apa hal-hal sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan murid-murid gemar makan buah dan sayur? Tindakannya, membuat gambar narasi dari saat murid-murid gemar makan buah dan sayur terwujud. Melihat murid-murid yang berbahagia dengan kulitnya bersih, matanya cerah, sehat dan bahagia. Memajangnya di media komunikasi sekolah dan mengingatnya selama saya melakukan usaha-usaha selanjutnya. Membangun komunikasi dengan seluruh warga sekolah agar gemar makan buah dan sayur menjadi budaya murid-murid. Berkampanye kepada murid-murid lain agar gemar makan buah dan sayur. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur? Apa tindakan yang bisa mewujudkan usaha mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur? Tindakannya, mencari informasi mengenai buah dan sayur yang disukai murid-murid TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan. Kedua, membangun kerjasama antar warga sekolah untuk melaksanakan program. Ketiga, target yang saya buat adalah 6 bulan, sudah dapat mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur. Tindakan pertama, yakni
mengajukan rapat untuk pembahasan program kepada kepala sekolah. Yang kedua, mengadakan rapat sekolah untuk yang melibatkan guru dan karyawan, pembahasan program. Selanjutnya, mengadakan rapat dengan komite sekolah dan POMG. Dalam jabarkan rencana, saya lakukan sebagai berikut. Jabarkan rencana. Dalam jabarkan rencana ini atau rencana desain, saya mengajukan pertanyaan, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama, mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur, yakni mengadakan evaluasi setelah pelaksanaan program selama 7 minggu. Semua warga sekolah saling pantau dan mengobarkan semangat saat ada yang redup semangatnya. Mengingatkan visi yang hendak dicapai bersama, yakni sekolah bahagia dengan anak-anak yang sehat diawali dengan makan buah dan sayur. Atur eksekusi atau delivered. Pertanyaan yang saya ajukan ada beberapa hal, yakni siapa yang bisa mengarahkan dan memantau proses mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa saja? Tindakannya adalah kepala sekolah dan ketua komite sekolah diharapkan bisa mengarahkan dan memantau program ini. Kepala sekolah sebagai pemantau dan pengambil keputusan. Puskesmas Kecamatan Magelang Selatan sebagai organisasi mitra dalam pelaksanaan program kesehatan di TK Negeri Pembina Selatan untuk melaksanakan penyuluhan manfaat buah dan sayur kepada murid-murid dan konsultan penyusun menu buah dan sayur. Guru-guru kelas menjadi motor pelaksana program di kelas masing-masing. Bendahara sekolah menyediakan anggaran untuk pengadaan hidangan sayuran untuk murid-murid. Orang tua murid menyediakan buah untuk anak mereka sendiri sebagai bekal di sekolah. Petugas kebersihan sekolah memastikan kebersihan kelas dan alat makan murid-murid. Tenaga administrasi sekolah mendokumentasikan seluruh kegiatan upaya mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur. POMG membuat jadwal pelaksana kelas yang bertugas menyediakan menu sayuran untuk murid-murid satu sekolah. Guru dan orang tua memantau dengan melakukan observasi keberhasilan program mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur terhadap murid-murid. Kapan usaha mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur akan dimulai? Bagaimana pencatatan kemajuan mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur? Usaha mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober tahun 2022 dan tahap pertama selesai di tahun ajaran 2023 di bulan Juni 2023. Tahap berikutnya akan dilaksanakan dengan alokasi waktu 1 tahun pelajaran. Pencatatan kemajuan program mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur dilakukan secara berjenjang. Dengan pengisian lembar checklist observasi oleh guru, pengisian kuesioner oleh orang tua. Guru kelas melakukan wawancara dengan murid-murid mengenai kebiasaan makan buah dan sayur. Kepala sekolah dan ketua komite sekolah mengisi checklist observasi keterlaksanaan program. Kemudian, bagaimana pencatatan kemajuan mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur? Yakni dengan guru kelas mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara di kelasnya dan kuesioner orang tua. Perekapan data hasil observasi dan wawancara satu sekolah oleh tenaga administrasi sekolah. Pengkajian data oleh kepala sekolah, ketua komite sekolah, dan guru-guru TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan.
Kemudian pertanyaan, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur, yakni komite sekolah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah? Diharapkan dapat menampung keluhan mengenai kesulitan-kesulitan saat melakukan usaha. Indikator keberhasilan program mewujudkan murid-murid gemar makan buah dan sayur di TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, anak menghabiskan buah dan sayur yang dihidangkan untuk dirinya. Kedua, anak menunjukkan rasa senang saat makan buah dan sayur. Ketiga, anak membawa bekal buah dan sayur saat ke sekolah di luar jadwal pembiasaan makan buah dan sayur. Keempat, anak membawa bekal makanan sehat ke sekolah, makanan tanpa MSG dan perisa makanan buatan lainnya. Kelima, warga sekolah gemar makan buah dan sayur. Inilah lembar observasinya. Kemudian ini adalah lembar observasi pelaksanaan program oleh kepala sekolah dan ketua komite sekolah. Lembar kuesioner untuk orang tua. Dan inilah rapat guru penyusun program pembiasaan makanan sehat untuk murid-murid. Setelah diawali dengan laporan diri saya kepada kepala sekolah, maka dilaksanakan rapat guru penyusunan program pembiasaan makanan sehat. Rapat dilaksanakan beberapa kali untuk menyusun program dengan lebih baik dan terinci. Inilah rapat dengan komite sekolah dan orang tua wali murid TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan dalam rangka ingin melaksanakan program pembiasaan murid makan makanan sehat. Dan ini rapat untuk menentukan menu dan penanggung jawab penyedia makanan sehat. Ini adalah hasil rapat komite Kamis 6 Oktober 2022 tentang bagian dari program sekolah yaitu sekolah bahagia. Hal utama untuk bisa mewujudkan sekolah bahagia adalah unsur kesehatan pada anak-anak kita, di mana kesehatan itu sendiri berawal dari makan makanan yang sehat, makanan yang tidak banyak mengandung bahan kimia dan penyedap rasa MSG. Nah, maka dari itu sekolah akan melakukan percobaan pembiasaan makan makanan sehat selama 7 minggu. Dalam kurun waktu 7 minggu ini, per 1 minggu akan dilaksanakan selama 2 kali pembiasaan, yaitu hari Kamis dan Sabtu. Hari Kamis makan buah, hari Sabtu makanan bergizi, sayur dan lauk sehat. Kemudian ada pembahasan masalah dana. Dana dikeluarkan dari anggaran sekolah, yaitu pemberian makanan tambahan. Untuk pembiasaan makan sayur dan lauk sehat, ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 2022. 2 kali penyediaan oleh sekolah dan 5 kali dari kelas secara bergilir. Untuk hari Sabtu, saat makan makanan bergizi, anak disilakan membawa nasi dari rumah. Dan sayur serta lauk berasal dari sekolah dengan cara bergiliran menyediakannya. Yang memasak adalah para wali murid setiap kelasnya. Untuk kegiatan makan buah hari Kamis dijadwalkan
Kamis pertama semangka, Kamis kedua pepaya, Kamis ketiga jeruk, Kamis keempat melon, Kamis kelima buah pir, Kamis keenam buah naga, dan Kamis ketujuh buah pisang. Kemudian disusunlah pula pembahasan rencana lauk dan sayur dari tiap kelas dan sekolah. Inilah peralatan makan sendok dan kotak penyimpanan. Ini merupakan peralatan makan yang diadakan dalam rangka mendukung kebiasaan gemar makan makanan sehat. Gelas dan mangkuk. Orang tua menyiapkan buah untuk murid-murid. Mereka secara bekerja sama, bergotong royong, membuat sate pepaya sebagai menu di Kamis pertama. Dan ini adalah orang tua memasak untuk murid-murid. Pelibatan orang tua dalam pendidikan. Nah, ini orang tua menyajikan sayur di kelas. Kebersamaan mencuci peralatan makan. Pelibatan murid dalam merawat peralatan makan. Suasana murid-murid makan sup kacang merah sebagai menu pertama di Sabtu pertama. Terlihat anak-anak makan dengan senang. Kemudian ini adalah menu kedua, yakni sayur bayam. Inilah suasana lain di sudut yang lain, tampak menyenangkan. Dan ini asiknya makan buah semangka. Ini sengaja kami laksanakan ketika tema buah-buahan. Jadi saya selaku guru memberikan pembelajaran tentang buah semangka dan anak-anak mencoba memakannya. Salah satu variasi makan buah dengan asik adalah mencetak buah menjadi belum tentu. Dan ini juga menggunakan buah semangka sesuai tema minggu itu. Tampak anak-anak dengan sukacita makan buah semangka. Hasil cetakannya. Hasilnya makan buah jeruk. Sebagai jadwal mereka saat makan buah di hari Kamis. Mereka mengemas jeruk, tampak banyak. Ada yang sedih juga ternyata. Katanya. Pembiasaan makan buah juga kami laksanakan di rumah. Nih anak-anak, makan buah yang disukai di rumah bersama ibu dan juga disediakan oleh ibu. Alhamdulillah, setelah perjalanan waktu 3 minggu dari pembiasaan makan buah dan sayur, 2 kali menu makan makanan sehat dan 3 kali menu makan buah, itu sudah terdapat budaya baru. Anak-anak membawa bekal sehat. Tampak di dalam kotak bekal mereka ada buah-buahan yang dibawakan oleh orang tuanya. Dan ini juga mereka membawa nasi yang sehat tentunya, dengan menu yang sehat. Alhamdulillah, rangkaian dari aksi nyata modul 1.3 telah selesai. Semoga bermanfaat bagi saya secara pribadi dan semua orang di sekitar saya. Salam bahagia.